Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang sisi lengkung yang disingkat BRSL, yaitu untuk materi kerucut. Nah, kerucut di sekitar kita ada banyak benda-benda yang berbentuk kerucut seperti monjali. Monjali ini adanya di Yogyakarta ya anak-anak. Ini adalah monumen Jogja kembali. Dia bentuknya seperti tumpeng atau kerucut. Terus nasi tumpeng ya. Terus ada lagi gundukan pasir dan gunung. Seperti di sini diperlihatkan anak gunung Krakatau. Nah, kalau dilihat kerucut ini juga kita bisa bentuk jaring-jaringnya. Kerucut itu bentuknya kan seperti topi ulang tahun. Kalau kita gunting tengahnya ya, kalau dibuka maka dia terdiri dari juring lingkaran ya, dengan sebuah lingkaran. Sekarang kita mencari luas kerucut. Bagaimana cara mencari luas kerucut? Kerucut itu punya jari-jari lingkaran karena alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita lihat kerucut itu merupakan bagiannya ada yang berbentuk segitiga ya. Segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut disebut apotema. Dia ada jari-jari sebagai sisi alas segitiga dan ada tinggi kerucut sebagai sisi tegak segitiga tersebut. Seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa jaring-jaring kerucut terdiri dari juring lingkaran dan sebuah lingkaran alas. Luas kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut, di mana luas lingkaran adalah rumusnya pi kali r kuadrat ditambah luas selimut. Sekarang kita mau lihat apa sih luas selimut itu. Ini adalah jaring-jaring kerucut yang tadi kita sudah lihat. Nah, dia merupakan sebuah juring lingkaran. Jadi di sini ada dua buah lingkaran, ada lingkaran yang besar dan ada lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar punya jari-jari S ya. Sedangkan lingkaran yang kecil punya jari-jari R. O di sini adalah sebuah pusat lingkaran dengan jari-jari S. Dan busur AB ini adalah panjangnya sama dengan keliling dari alas kerucut. Ya, jadi keliling dari lingkaran dengan jari-jari R. Maka panjang busur AB adalah 2 kali pi kali R. OB itu merupakan jari-jari lingkaran besar atau sama dengan S panjangnya. Dan OAB merupakan juring lingkaran. Dengan menggunakan rumus perbandingan antara luas juring dengan panjang busur, maka didapatlah luas selimut kerucut. Ya, jadi di sini luas selimut kerucut berbanding dengan luas lingkaran ya. Ini luas selimut kerucut berbanding dengan luas lingkaran yang besar sama dengan keliling lingkaran yang kecil berbanding dengan keliling lingkaran yang besar. Ya, maka luas selimut kerucut per ps kuadrat ini adalah luas lingkaran yang besar sama dengan 2πr merupakan keliling lingkaran yang kecil berbanding dengan keliling lingkaran yang besar 2ps. Maka kalau kita lihat ini bisa dicoret ya, 2πr dengan 2πr, maka luas selimut kerucut adalah R per S dikali ps kuadrat, sehingga luas selimut kerucut adalah PRS. Ingat, luas selimut kerucut adalah PRS. Maka yang tadi kita sudah lihat luas kerucut itu merupakan luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut, maka rumusnya adalah PR kuadrat ditambah PRS.
atau PR dikali R tambah S. Maka harus diingat, luas kerucut adalah PR dikali R tambah S. Ingat, luas kerucut adalah PR dikali R tambah S. Selanjutnya kita mau melihat volume kerucut. Kita sudah tahu volume dari tabung. Sekarang kita bandingkan antara volume tabung dan volume kerucut. Kita punya kerucut. Jika kerucut tersebut kita tuang dengan isi air yang ada dalam tabung, maka kerucut itu akan penuh jika diisi dengan sepertiga bagian dari tabung. Ya. Nah, maka dari percobaan tadi terlihat bahwa kerucut akan penuh jika diisi dengan sepertiga bagian dari tabung. Maka volume kerucut adalah sepertiga dikali volume tabung. Ingat, volume tabung adalah PR kuadrat T. Maka volume kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat T, atau sepertiga PR kuadrat T. Ingat, volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T, atau PR kuadrat T dibagi 3. Oke, di sini saya punya beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui panjang jari-jari alas kerucut 3 cm dan tinggi kerucut 4 cm. Dan diketahui pi-nya adalah 3,14. Pi 3,14 karena jari-jarinya angka yang tidak dapat dibagi menjadi dibagi 7. Yang ditanya adalah luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Oke, untuk mengetahui luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut, maka kita harus tahu panjang S-nya atau apotemanya atau garis pelukisnya. Oke, kalau kita gambar ya, ini adalah kerucutnya dengan jari-jari 3 dan tingginya 4. Maka berdasarkan rumus Pitagoras kita bisa dapat S kuadratnya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat, atau 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Maka S-nya adalah S kuadrat adalah 25 dan S-nya adalah 5. Nah, setelah didapat S-nya 5, kita cari luas selimut kerucut. Apa rumus luas selimut kerucut? Ya, luas selimut kerucut adalah PRS. Maka didapat luas selimut kerucut adalah 3,14 kali 3 kali 5 sama dengan 47,1 cm persegi. Itu luas selimut kerucut. Selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut. Perlu diingat, luas permukaan kerucut adalah luas selimut ditambah luas alas. Tadi kita sudah dapat luas selimut dengan rumus PRS. Luas alas adalah alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya adalah PR kuadrat. Maka kalau kita masukkan angkanya, PRS 3,14 dikali 3 dikali 5 ditambah PR kuadrat 3,14 kali 3 kali 3. Didapat 47,1 ditambah 28,26. Maka luas permukaan kerucutnya adalah 75,36 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Sebuah es krim dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut. Diameternya 5 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume es krim dalam wadah tersebut. Oke, jadi yang diketahui adalah diameter kerucut 5 cm, berarti jari-jarinya adalah 2,5 cm. Ingat, diameter adalah 2 kali jari-jari. Tingginya diketahui 15 cm. Yang ditanya adalah berapa volume kerucut tersebut atau wadah es krim tersebut. Ingat, volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T.
Maka sekarang kita masukkan angkanya sepertiga dikali 3,14. Pi-nya 3,14 karena R-nya 2,5. Ya, 3,14 kali 2,5 kali 2,5 dikali 15. Maka hasilnya adalah 98,125 cm kubik. Oke, jadi volume es krim dalam wadah adalah 98,125 cm kubik. Oke, mudah-mudahan contoh soal yang diberikan bisa menambah pemahaman anak-anak tentang kerucut. Nah, saya punya 2 latihan soal, silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Jika ada yang mau bertanya, boleh berdiskusi dengan saya atau dengan guru matematikanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Jika mau berdiskusi, boleh hubungi saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa bertemu lagi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.